Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pajak, halo rekan pajak, halo teman-teman pajak. Kembali lagi bersama kami di channel Nadi Voice. Pada kesempatan kali ini kami akan menginformasikan bagaimana cara melaporkan realisasi PPh 22 impor ditanggung pemerintah sesuai dengan PMK nomor 86 tahun 2021. Berikut ini adalah tampilan laman DJP online. Silakan teman-teman masukkan nomor pokok wajib pajak dan kata sandi di halaman login DJP. Kemudian jangan lupa masukkan juga kode keamanan sesuai dengan yang ditampilkan. Dan apabila pada kode keamanan teman-teman tidak jelas, silakan teman-teman rubah kode keamanan dengan cara mengeklik gambar kode keamanan. Jika sudah jelas, silakan teman-teman selanjutnya masukkan kode keamanan sesuai dengan kode keamanan yang telah ditampilkan. Dan apabila NPWP, kata sandi, dan kode keamanan telah terisi, selanjutnya pilih login. Berikut ini adalah tampilan informasi pada laman DJP online. Langkah selanjutnya, silakan teman-teman pilih menu layanan, geser ke bawah sedikit, pilih insentif e-reporting. Setelah teman-teman klik saja, nanti kita akan dibawa ke dashboard e-reporting untuk proses pelaporan, yaitu pelaporan realisasi PPh yang ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan PMK 86 ataupun PMK nomor 9 tahun 2021 yang terbaru. Pilih tambah untuk melakukan proses pelaporan realisasi PPh 22 impor ditanggung pemerintah sesuai dengan PMK nomor 9 tahun 2020. Kabar gembira bagi teman-teman yang ingin melaporkan realisasi masa Januari tahun 2021 sesuai dengan PMK nomor 9 tahun 2021, teman-teman sudah bisa melakukan pelaporan realisasi melalui DJP online dengan memilih tahun pelaporan. Pada menu tahun pelaporan, teman-teman bisa memilih tahun pelaporan tahun 2020 ataupun tahun 2021. Apabila memilih tahun pelaporan 21 pada jenis pelaporan, di sini akan muncul sesuai dengan PMK nomor 86 tahun 2020. Dan jika teman-teman memilih tahun 2021 pada tahun pelaporan, pada jenis pelaporan di sini akan otomatis berubah menjadi sesuai dengan PMK nomor 9 tahun 2021. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan. Dan perlu kami informasikan sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin melaporkan pelaporan realisasi PPh final DTP, PPh pasal 21 DTP, dan lain-lain, teman-teman sudah bisa melakukan proses pelaporan masa Januari tahun 2021 dengan memilih tahun pelaporan tahun 2021 dan pilih jenis pelaporan sesuai yang teman-teman butuhkan. Berikutnya, bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana cara melaporkan realisasi PPh 22 impor sesuai dengan PMK nomor 86 tahun 2020, silakan teman-teman pilih tahun pelaporannya. Di sini saya akan mencontohkan, saya ingin melaporkan PPh 22 impor realisasinya yaitu tahun 2020. Kemudian jenis pelaporannya saya memilih pembebasan PP pasal 2 impor sesuai dengan PMK 86 tahun 2020. Kemudian klik lanjutkan. Muncul notifikasi permintaan kode keamanan. Silakan teman-teman isikan kode keamanan sesuai dengan yang ditampilkan pada kolom isi kode keamanan. Dan apabila kode keamanan tidak jelas, silakan teman-teman klik saja gambarnya. Jika sudah jelas, silakan teman-teman isikan kode keamanan
sesuai dengan yang ditampilkan. Jika sudah, silakan teman-teman pilih lanjutkan. Berikut ini adalah tampilan pelaporan realisasi pembebasan PPh pasal 2 impor sesuai dengan PMK nomor 86. Di sini ada masa pajak dan pilih upload. Silakan teman-teman pilih masa pajak apa yang ingin teman-teman laporkan realisasi PPh 22 impor ditanggung pemerintah. Namun sebelum itu, silakan teman-teman baca dulu petunjuk pelaporan PPh 22 impor. Di sini ada di pojok sebelah kiri, di gambar sebelah kiri. Sebelum melakukan upload file laporan, mohon untuk melakukan validasi file menggunakan format yang telah disediakan dengan mengaktifkan fitur makro. Dan apabila Anda belum memiliki format file laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor PMK 86, silakan unduh pada link berikut ini. Teman-teman jika belum mempunyainya, teman-teman unduh saja format realisasi pasal 22 impor. Silakan teman-teman simpan pada tempat yang teman-teman mudah dijangkau. Petunjuk berikutnya, nomor 3, contoh penamaan file sesuai format. Di bawah ini, yaitu terdiri dari NPWP 15 digit, kemudian masa pajak awal dan masa pajak akhir, tahun 2020, kemudian kode pelaporan realisasi, dan kode pembetulan. Silakan teman-teman copy dulu, kemudian file yang baru kita download kita rubah file name-nya seperti pada contoh yang sudah kami sediakan. Pastikan format penamaan file sebagai berikut. A ini yaitu berupa 15 digit NPWP dan masa pajak awal dan masa pajak akhir, B dan C, dan D ini per digit tahun dan 2 digit kode pelaporan realisasi, dan F 2 digit kode pembetulan ke berapa ya teman-teman. Ya, ini perhatikan, ini ada tahun, ada masa, ada NPWP dan kodenya. Dan teman-teman rubah terlebih dahulu untuk kode bulan atau kode masa ya teman-teman, sesuai dengan realisasi yang teman-teman ingin laporkan. Kali ini saya akan melaporkan realisasi PPh 22 impor masa Desember tahun 2020. Kemudian setelah teman-teman klik open. Berikut ini adalah tampilan format realisasi PPh 22 impor PMK 86 tahun 2020 yang telah disediakan oleh DJP Online. Selanjutnya, silakan isi format realisasi ini dengan dokumen PIB yang teman-teman sudah miliki. Isi nomor PIB sesuai dengan nomor dan tanggal pendaftaran PIB. Silakan teman-teman isi nomor dan tanggal pendaftaran dari kolom G ini ya teman-teman. Nomornya ada 5 digit dan sebelahnya tanggal PIB. Silakan teman-teman isi pada format realisasi. Selanjutnya, untuk nilai impor, silakan teman-teman isi nilai pabean sesuai dengan dokumen PIB. Dan apabila pada jenis pungutan
terdapat nilai biaya masuk, silakan teman-teman isi nilai impor tersebut dengan mengisi atau dengan menambahkan nilai pabean ditambah nilai harga biaya masuk. Kemudian itu yang harus teman-teman isi pada format realisasi, yaitu nilai impor. Silakan teman-teman jumlahkan nilai pabean dengan biaya masuk. Apabila biaya masuk tidak ada, teman-teman tinggal isikan sesuai dengan nilai pabean. Kemudian untuk pengisian PPh pasal 22 impor, silakan teman-teman bisa lihat pada jenis pungutan pada kolom PPh, teman-teman tinggal geser ke kanan. Nanti di situ ada tulisan dibebaskan. Nah, setelah teman-teman masukkan nilai PPh 22 impor yang dibebaskan, silakan teman-teman inputkan pada kolom atau pada format realisasi PPh 22 impor. Dan apabila teman-teman sudah mengisi format yang telah disediakan, selanjutnya klik validasi, kemudian klik OK. Langkah berikutnya, silakan teman-teman simpan hasil inputan realisasi PPh 22 yang akan kita segera laporkan pada halaman DJP online. Untuk proses pelaporan, silakan teman-teman pilih masa pajak terlebih dahulu. Kemudian cari file yang barusan kita sudah input pada format realisasi PPh 22 impor. Berikut ini adalah tampilan Excel yang sudah kita input PPh 22-nya. Namun sebelum kita upload, silakan teman-teman pastikan terlebih dahulu di kode yang di belakang tahun ini adalah 06, karena ini adalah kode pelaporan realisasi. Nah, seperti teman-teman lihat, 06 ini adalah kode pelaporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor. Nah, tergantung ya teman-teman, jika teman-teman ingin melaporkan PPh DTP PPh final tanggung pemerintah, itu kodenya 02. Makanya sebelum teman-teman upload file Excel-nya atau format realisasinya, pastikan semua sudah benar dan sesuai dengan petunjuk yang sudah disediakan oleh DJP Online pada layar tampilan sebelah kiri. Oke teman-teman, sudah paham ya? Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya informasikan. Apabila sudah sesuai, silakan teman-teman kembali pilih file realisasi yang sudah kita input sebelumnya. Kemudian pilih file realisasi, klik open. Selanjutnya silakan teman-teman pilih upload. Proses pelaporan berhasil diupload. Silakan cek hasil validasi laporan yang Anda upload pada menu monitoring. Klik OK. Kita periksa ya teman-teman. Pembebasan PP pasal 22 impor PMK 86 status gagal ya teman-teman. Mari kita bersama-sama periksa penyebab gagal pelaporan proses realisasi PPh 22 ini. Pada detail monitoring, di sini ada detail kesalahan. PP pasal 22 impor PMK 86 sheet 1 kolom tanggal PB harus diisi sesuai masa pelaporan Desember ya teman-teman. Sekarang kita periksa Excel-nya ya teman-teman. Kesalahannya ada pada di mana? Supaya kita juga sama-sama tahu ya teman-teman, kita sama-sama belajar proses pelaporan PPh 22 impor ini. Nah, berikut ini adalah kita periksa tanggal PIB-nya. Di sini tanggal PIB-nya tanggal 9 November tahun 2020, yaitu sesuai dengan tanggal pendaftaran PIB. Di sini tidak ada masalah ya teman-teman. Semua penginputan kita sudah benar. Namun
kok bisa ditolak ya teman-teman? Kenapa bisa muncul detail kesalahan atau gagal proses statusnya? Kita coba ulangi cek kembali dengan membaca detail-detail kesalahan. Detail monitoring, nama file sudah benar ya teman-teman. NPWP, masa, tahun, jenis pelaporan realisasi sudah sesuai. Detail kesalahan adalah PPH pasal 22 impor, PMK 86, sheet 1, kolom tanggal PB baris ke-1 harus diisi sesuai masa pelaporan Desember. Nah, masalahnya ada pada nama file ya teman-teman. Di sini saya akan mencoba merubah nama file dengan tidak mengganti tanggal PIB, karena tanggal PIB ini sudah sesuai dengan dokumennya ya teman-teman. Jadi kesalahannya ini ada pada nama file ya teman-teman. Karena pada keterangan detail kesalahan barusan tanggal harus sesuai dengan masa pelaporan PIB. Nah, berarti di sini kita hanya tinggal merubah masa atau bulannya ya teman-teman menjadi 11/11 atau November. Nah, sekarang kita tinggal coba proses pelaporan ulang pada laman aplikasi DJP online. Apabila teman-teman membuka format realisasinya, teman-teman jangan lupa sebelum klik simpan, klik terlebih dahulu validasinya ya teman-teman, agar prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Baik teman-teman, nama file pada laporan realisasi sudah saya rubah menjadi 1111 yaitu November. Kemudian kita coba ajukan pelaporan ulang. Isi kode keamanan. Setelah itu pilih lanjutkan. Pilih masa pajak November. Kemudian kita cari file realisasi yang sudah kita rubah file name-nya. Pilih, kemudian klik open. Proses pelaporan sudah siap. Masa pajak atau bulan pajak sudah saya ganti menjadi 1111. Selanjutnya silakan teman-teman pilih upload. Proses penguploadan file. Pelaporan berhasil diupload. Silakan cek hasil validasi laporan yang Anda upload pada menu monitoring. Klik OK. Selamat, pembebasan PP pasal 22 impor PMK 86 status sukses. Tandanya kita sudah berhasil melaporkan realisasi PPH 22 impor ditanggung pemerintah sesuai dengan PMK nomor 86 tahun 2020. Selanjutnya kita langsung saja ke menu dashboard untuk mendownload bukti penerimaan surat pelaporan realisasi PPH 22 impor. Pada menu dashboard di daftar pelaporan kita sudah bisa mendownload bukti penerimaan surat pembebasan PP pasal 22 impor sesuai dengan PMK 86. Kita unduh BPS atau bukti penerimaan surat, kita unduh, kemudian kita simpan pada file yang mudah dijangkau. Buka file setelah terdownload. Berikut ini adalah tampilan bukti penerimaan surat realisasi PPH 22 impor sesuai dengan PMK nomor 86. Selamat, Anda telah berhasil melaporkan laporan realisasi pembebasan PP pasal 22 impor PMK 86 tahun 2021. Demikianlah tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan
dalam penyampaian, kami mohon maaf. Mari berbagi kebaikan bersama kami dengan cara membagikan video ini kepada teman-teman lain. Membagikan video ini kepada teman-teman yang lainnya agar teman-teman yang lainnya dapat mengetahui bagaimana cara melaporkan realisasi PPh Dori impor dan mengetahui update untuk pelaporan masa Januari tahun 2021 sesuai dengan PMK nomor 9 tahun 2021. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah berkunjung pada channel kami. Jangan lupa untuk mensubscribe dan tekan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan apabila kami mengupload video-video yang terbaru yang bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.